Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Budi Utami, CGP Angkatan 4, SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Banten. Di sini saya akan membuat aksi nyata titik 4, yaitu tentang menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler serta kegiatan organisasi sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah adalah keberhasilan. Penerapan budaya positif ini dimulai dari tingkat kelas dan kita akan mengimbaskan kepada rekan sejawat kami secara lebih luas, bisa ditumbuhkan untuk menjadi sebuah misi di sekolah, di mana kami memiliki latar belakang adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Sekolah tersebut harus terhindar dari berbagai bentuk macam penindasan, bullying, kekerasan, dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Di mana kami mempunyai tujuan yang pertama, yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas dan sekolah, serta kegiatan organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Organisasi tersebut yaitu MPK, OSIS, dan Resimen. 2. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 3. Mengintegrasi dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi sekolah, MPK, OSIS, dan Resimen. Tolak ukur: peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding. Peserta didik mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar, kontinu dalam proses pembelajaran. 3. Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa tindakan, di sini kami akan saya akan mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga pendidik terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang disepakati selanjutnya ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. 5. Sosialisasi kepada seluruh peserta didik tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan di organisasi atau ekstrakurikuler. Mendokumentasikan sikap kegiatan yang ada di organisasi dan yang menumbuhkan dan mencerminkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tentu kami membutuhkan dukungan dari orang tua di rumah untuk melakukan pembiasaan budaya positif. Selanjutnya yaitu warga sekolah sebagai role model, teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif tersebut. Seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergis dalam menciptakan, membiasakan budaya positif di sekolah, di mana kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan atau menerapkan budaya-budaya positif tersebut terhadap sekolah kami, yaitu SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Mari kita saksikan budaya positif apa yang ada di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan yang dimulai dari 5S-nya, yaitu senyum,
sapa, salam, sopan, dan santun. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan mampu saya terapkan di sekolah saya, SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, dan mampu mengimbaskannya kepada sekolah lain dan kepada guru-guru yang lain dari sekolah kami juga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan video-video kami tentang aksi nyata 1.4, yaitu budaya positif melalui kesepakatan kelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembiasaan dimulai dari penyambutan siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan dengan kita menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dan ada beberapa siswa kami yang membantu, yaitu pengurus OSIS, MPK, dan resimen untuk pengecekan suhu besok lebih tubuh pagi lagi dan ya, pemberian hand besok lebih pagi sanitizer. lagi. Pas jam 7 le 1 menit. Belum deng, 0,5. Boleh. Besok jangan kesiangan lagi ya. Topinya dilepas dulu. Ganteng. Lepas dulu. Nabil, coba topinya dilepas. Ini siapa sih namanya? Kenapa nih rambutnya masih panjang? Ntar kapan? Kamu dari kapan? Nabil, dari kapan? Catat cantik. Pokoknya besok ibu cari, kan masih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kamu gak rapi berarti besok nggak sampai Jumat, pokoknya ibu lihatnya besok ya. Nah, oke, rapiin nak, bentar lagi panjang. Gimana di ruang guru di ruangan Wali kelas benar-benar proaktif setiap harinya. Baik itu handphonenya harus selalu on, harus selalu memberikan informasi terhadap perwaliannya. Misalnya seperti Jumat religi, kalau dibilang Jumat religi, Bu, terlalu mendadak misalnya, memang mendadak, tetapi memang pukul 7 itu siswa harus sudah mulai belajar dan siswa harus sudah mulai absen. Oleh karena itu, mari kita coba ya, wali kelas mungkin bisa sebelum PJJ ini, karena PJJ akan berlaku kembali pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 ini akan diperlakukan untuk seluruh kelas, yaitu kelas 10, 11, dan 12 berkenaan dengan atau disebabkan oleh maraknya ada beberapa guru yang memang aktivitasnya di sekolah sangat padat dan banyak, dan beliau terpapar, dan ada keluarga dari Bapak Ibu guru yang memang terpapar juga. Oleh karena itu, kami mengharapkan Bapak Ibu wali kelas mengadakan pertemuan kembali dengan siswa-siswinya, kemudian membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kesepakatan bersama dengan siswa-siswinya. Misalnya kesepakatan pertama absen. Kalau kemarin disepakati Pak Fajar absen dari pukul 7 sampai dengan pukul berapa Pak Fajar? Sampai dengan jam 9 Ibu. Oke. Sampai dengan jam 9. Maka disampaikan, ditulis bersama-sama di buku siswa atau dibuatkan nanti boleh dalam bentuk kertas karton dalam salah satu siswa tersebut, kemudian bisa ditempel nanti di kelas. Kesepakatan absen di Smart School. Kalau kesepakatan PTM nanti jelas, yaitu pukul 7 tepat, dan selebihnya akan mendapatkan konsekuensi dari kesepakatan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu guru, kami mengharapkan nanti sosialisasi terhadap murid-muridnya untuk melalui kesepakatan tersebut bahwa iya, saya ingat Bu, peraturannya ada, dan apabila melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Tapi di sini
lebih halusnya bukan sanksi tapi konsekuensi. Oleh karena itu misalnya absen yang pertama, kemudian yang kedua tidak absen lebih dari 2, maka apa yang harus kita sepakati? Kemudian bertemu dengan guru harus mengucapkan salam, apabila tidak apa? Kita berlakukan 5S, senyum, salam, sapa. Seperti itu Bapak Ibu guru, nanti wali kelas bisa berkoordinasi dengan pengurus kelas atau seluruh peserta anggotanya di kelas tersebut untuk bisa mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, termasuk ada di dalamnya adalah mencemarkan nama baik sekolah, bertindak asusila baik di dalam maupun di luar sekolah, maka akan dikembalikan. Tawuran, kemudian mencemarkan nama baik atau menghina Bapak Ibu guru, itu juga ada sanksi tambahan dari Ibu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern seperti ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Ibu Hajah Surnama, Bapak Ibu Wali Kelas TKJ, ada Pak Ponimin, ada Umi, ada Mr. Agam, Bu Hajah Neng, Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky yang hari ini telah menggantikan saya selaku admin ya, karena saya agak siang sekolahnya, jadi admin. Kegiatan Jumat dipegang religi oleh Pak kita Rizky. lakukan setiap Terima kasih. Jumat Masih paginya. pada Pak Aan juga Kegiatannya yang meliputi meskipun pada pembacaan pagi hari surat ini beliau Yasin, ada pembacaan kepentingan ayat suci di Al-Quran, 7:30 ceramah ini dan beliau pembinaan harus dari kepala sekolah dan ada wakil kegiatan kepala yang sekolah sama, bagian harus memberikan kesiswaan saya tausiah sendiri. di kegiatan Jumat religi di tempat lain, namun beliau menyempatkan bagaimana caranya untuk di sekolah kita juga tetap ada kegiatan tersebut. Terima kasih banyak Pak Aan yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa tetap diadakan kegiatan Jumat religi di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Ada Bu Hajah Neng, ada Bu Dinda juga tadi, kemudian Pak Pri mohon izin karena sedang mengajar bersamaan dengan jam pukul 7 sehingga beliau harus Google Meet juga. Serta dengan Bapak Ibu guru lainnya, mohon maaf apabila tidak bisa kami sebutkan. Anak-anakku sekalian, Ibu ingatkan kembali mungkin tentang tata tertib yang ada di sekolah, di mana kalian harus terus kita ingat kembali tata tertib yang ada berkaitan dengan kalian masih status sebagai siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Bagi kelas 11 kemarin pada saat pengarahan Plakrin sudah Ibu informasikan kembali tentang tata tertib. Kita ulang kembali tata tertib apa sih yang sangat urgent dan bisa sampai pada tahap dikembalikan oleh orang tua. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, di mana PJJ memang berlanjut lagi. Oleh karena itu kita semuanya mari kita tetap semangat, kita motivasi diri sendiri bahwa tidak ada yang bisa untuk membuat kita semangat kecuali kita sendiri harus bangkit dan kita harus mampu membuat kita menjadi lebih semangat. Ketika pagi hari kita harus mengerjakan tugas, harus Google Meet, harus pembiasaan di pagi hari
dimulai pada pagi hari, yaitu pembiasaan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembiasaan menyanyikan Mars SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap bahwa selain ilmu yang didapatkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang kita merasa bahwa itu adalah kewajiban kita sebagai seorang pelajar, kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, dan kewajiban kami sebagai Bapak Ibu guru. Kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga selain ilmu yang kita dapatkan, maka pahala juga akan kita dapatkan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita tumbuhkan dari dalam hati kita bahwa kita memang sangat memerlukan ilmu, terutama ilmu agama seperti pada pagi hari ini. Jadi anak-anakku sekalian, ketika pagi Jumat pagi, bahwa pagi ini sangat kita nantikan untuk mendapatkan tausiah, bisa untuk menenteramkan hati kita, membuat kita menjadi lebih tenang di dalam kita menimba ilmu agama ini. Mudah-mudahan bukan suatu paksaan. Jika hari ini kita bergabung ada 71 siswa, alhamdulillah, mudah-mudahan yang lain kedepannya bisa lebih baik lagi. Ingat, peraturan-peraturan yang bisa kalian untuk dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan oleh orang tua. Yang pertama yaitu kalian tawuran. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, terutama yang laki-laki, ketika siang berada di rumah, malam merasa bosan berada di rumah, tetaplah di rumah untuk kita selamat. Mari kita di rumah untuk menambah amal ibadah dan membantu orang tua kita. Jadi anak-anakku sekalian, ibu berharap jangan sampai dengan kalian berada di rumah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apabila kalian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal lain yang merugikan diri sendiri, baik itu kalian bergabung dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu dari segi perbuatan, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, apakah itu miras ataukah itu narkoba dan sebagainya, maka secara otomatis kalian akan dikembalikan oleh orang tua kalian. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ibu berpesan, mari semuanya tetap menjaga diri kita, menjaga pikiran kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian siswa bertengkar dan berkelahi, maka kalian bisa dikembalikan kepada orang tua. Siswa melakukan pelecehan terhadap kepala sekolah, guru atau karyawan, ya, maka kalian akan dikembalikan oleh orang tua. Siswa melakukan tindakan asusila, baik itu di luar maupun di dalam sekolah. Siswa mencoreng nama baik sekolah. Siswa membawa senjata tajam. Siswa membawa buku, majalah, tabloid, CD yang berbau porno atau menyimpannya di dalam handphone. Melakukan penyalahgunaan HP berkamera, menggunakan HP itu untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Termasuk menutupi perbuatan teman yang melanggar tata tertib. Kemudian ada satu poin lagi yang perlu kalian perhatikan, yaitu lanjut. Satu, dua, tiga.
Ya, yang belum bisa baca ternyata banyak. Tapi sampai sekarang kamu masih tenang saja. Ingat, perasaannya oleh kamu nanti apabila tidak bisa baca Quran setelah lulus dari sini. Banyak ke saya yang WA anak-anak yang sudah lulus, Pak pengen belajar Quran bareng lagi. Kenapa? Kemarin saya kurang serius. Loh, kok ikut belajar sekarang? Ditagih oleh mertua saya harus bisa baca Quran. Coba. Ini cermin. Artinya harus bisa. Kalau saya sudah mengajarkan sekarang, hambamu yang seperti apa? Yang ibadahnya karenamu. Jadi yang ibadah karena Allah itu jangan khawatir, iblis tidak akan bisa menggoda. Oke, kembali lagi temperatur batin. Jadi bisa dipanjangkan di sana lurunya karena ada ukuran panjangnya 6 harta. Oke, paham ya? Dimanapun membaca Al-Quran ada ayat seperti itu. Lanjut. Wa idza khala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern seperti ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajar Surnama selaku Kepala SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Bapak Aan selaku Koordinator Jumat Religi, dan Ibu Nunung beserta dengan Bapak Ibu guru lainnya yang setiap hari Jumat dengan setia mendampingi kegiatan kita di kegiatan Jumat Religi setiap Jumatnya. Anak-anakku yang Ibu banggakan, alhamdulillah sekolah kita masih konsisten melaksanakan kegiatan Jumat Religi meskipun dalam keadaan apapun. Kalau kemarin pada saat pandemi kita PTM, kita tetap menggunakan dengan online. Kemarin Pak An sudah mengingatkan kepada saya, Bolina, RPL agak sedikit rawan untuk kehadirannya, ya, untuk kehadirannya. Namun, ya, Ibu yang Ibu chatting hanya satu Pak Hasan saja kemarin Pak An, selaku wali kelasnya. Saya belum berkomunikasi satu persatunya, ya. Kenapa? Setelah Ibu cek ternyata tadi di kelas 12 RPL 2 yang tadi pagi jam 7 tepat hadir, kita absen belum ada. 12 RPL 2 ada? Oke, ada, ya. 12 RPL 1 ada, ya. Tadi pagi yang belum ada di pukul 7, ya, mungkin lebih 5 menitan, 12 RPL 2 ya. Ya, dari pagi sudah kita absen, sudah diabsen oleh Pak An. Dari 10 RPL 1, RPL 2, 11 RPL 1, RPL 2, dan 12 RPL 1, 12 RPL 2 yang belum hadir tadi pagi pukul 7 tepat, ya, lebih 5 menit karena pukul 7 kita sudah merapikan dan sudah diabsen oleh Pak Aan, ya, seperti itu. Kami berharap minggu depan atau kegiatan lainnya coba diingat kembali, saya harus bangun pagi
saya tidak boleh terlambat dan saya harus mengikuti kegiatan ini. Kalau tadi Pak An sampaikan, saya tidak bisa merubah diri kalian. Namun kami selalu berdoa dan berusaha agar kalian bisa berubah. Di sela-sela sholat kami titipkan, kami selipkan doa. Ya Allah, jadikan murid-murid kami SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan murid yang soleh dan solehah, berbakti terhadap orang tua. Karena yang bisa membolak-balikan hati kalian hanyalah Allah. Oleh karena itu kami akan selalu berusaha dan berusaha. Kalau kemarin sudah kita informasikan kepada wali kelas bahwa hari Kamis kita akan adakan razia rambut. Razia diinformasiin, nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian sudah merapikan rambut. Jika memang ada beberapa yang belum, kemarin kita sudah mulai lakukan razia rambut, mau di DP oleh Pak Ponimin atau Bu Lina, hanya dicolok saja, atau temannya merapikan dengan temannya yang lain. Ya, kita akan selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Kami Bapak Ibu guru akan berusaha melayani kalian dengan sebaik-baiknya, dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang sopan, dengan yang lebih ramah lagi. Kita akan lihat perkembangan kalian. Jika masih ada sekarang yang rambutnya masih tidak sesuai dengan peraturan, mari kita doakan bersama, mudah-mudahan setelah pulang dari sini dia dapat hidayah. Ya, kalau kita sudah jarang melihat di hari di hari Jumatnya suruh baris rapi-rapi safna sesuai dengan kalian sholat. Oh iya, paham. Kalau tadi sudah disampaikan, bukan hanya kecerdasan intelektual saja yang diperlukan, ya, tetapi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya perlu. Lebih penting itu bahkan. Kalau kalian ditegur, nak, rambutnya panjang. Enggak Bu, udah saya gunting, bahkan lebih kencang suaranya. Iya, benar sudah digunting, tapi peraturannya berapa? 1, 1, 2. Enggak Bu, ini sudah terus dia. Mau Ibu ambilin penggaris, baru dia enggak Bu, enggak. Nanti saya gunting. Ya. Oke, jadi ketika kita sudah berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan, kami mohon ada keseimbangan dari diri kalian juga. Jangan ketika kita sudah melakukan perbaikan, kalian paling entar. Tugas kita selaku pendidik adalah menuntun. Gimana sih kalau kalian dituntun? Nah, tentunya dituntun ke arah yang lebih baik. Tidak ada Bapak Ibu guru yang ingin menjerumuskan kalian. Biar kalian terlihat rapi, terlihat lebih baik. Tentunya ketika kalian datang di sekolah terlambat, kemudian rambut acak-acakan, apalagi yang tidak menggunakan helm. Kalau di minggu kemarin sudah Ibu informasikan, setiap siswa yang berkendara wajib menggunakan helm, mau dekat mau jauh, untuk keselamatan kita. Nanti akan bertahap. Bertahapnya apa Bu? Bertahapnya
dilarang untuk parkir. Ya, dilarang untuk parkir. Karena apa? Demi keselamatan kalian. Karena di antara kalian masih belum memiliki SIM. Sebenarnya kami tidak mengizinkan, namun kami juga tidak melarang untuk transportasi tersebut. Asalkan kalian mematuhi peraturan yang ada, membawa STNK sebagai identitas motor kalian adalah resmi, kemudian safety riding-nya dari helm, dari jaket, sepatu jelas kalian menggunakan sepatu. Oleh karena itu bertahap kita, tentunya kalian dari rambut akan lebih bersih, jilbab akan lebih rapi. Kalau ibu ketemu anak-anak di geraha raya, baik laki-laki maupun perempuan, jarang sekali yang menggunakan helm. Bahkan kalau perempuan sambil ngacak-ngacak betulin jilbabnya, masih sempet-sempetnya naik motor ngacak betulin jilbabnya. Coba kalau pakai helm, ya, tidak perlu terlihat ya dan rapi pastinya, sampai sekolah bedaknya pun juga tidak luntur bagi yang perempuan, ya, bertahap itu. Setiap kegiatan kita akan mulai pukul 7 tepat seperti tadi. Alhamdulillah yang hadir pukul 7. Namun ada juga beberapa yang hadir setelah baca Yasin atau Yasinnya hampir selesai, ya, seperti itu. Kami ingin kalian mempunyai kesadaran dari dalam hati, kesadaran dalam hati. Jika kesadaran itu tidak dari dalam hati, susah. Bagaimana kita akan bahagia, selamat dunia dan akhirat? Oleh karena itu, kita harus persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kalau masih ada sepatu yang tidak pantofel, kelas 10, kelas 11, apalagi kelas 12, sudah diingatkan tiap hari. Jangan sampai ketika nanti kita ambil, ada yang marah atau bahkan orang tua protes terhadap kamu. Kita sudah sepakati dari awal bahwa saya sanggup mematuhi peraturan yang di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, tanda tangan materai. Kelas 12, kelas 11, kelas 10, semua datanya ada. Untuk yang kelas 10, tentang kegiatan sosialisasi ketarunaan sudah di-share oleh Pak Aan di web. Ada beberapa kegiatan pelantikan OSIS MPK sudah di-share di web. Dan insya Allah kegiatan Jumat religi ini juga akan selalu di-up-to-date di dalam web SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan oleh Pak Aan. Absen hari ini tadi Bu Nunung, alhamdulillah wali kelas hari ini hadir, ya. Ada Pak Hasan, ada Bu Nunung, ada Bu Dewi, ada Bunda Rita, ada Umi kuliah. Nanti akan mengabsen dan akan menindaklanjuti teman-teman kalian yang Absen baik tugas maupun jadwal yang lain. Apa jadwalnya penerimaan rapot, orang tua tidak diinformasikan. Bilangnya ke wali kelas, orang tuanya sibuk, repot dan lain-lain. Ya, baik kelas 10 dan kelas 11 yang hadir, khususnya yang hadir di ruangan ini, saya tidak mau ini terjadi lagi. Karena saya dan wali kelas siswa tersebut sebenarnya sudah sependapat bahwasanya mau mengajukan ke pembina OSIS atau MPK, yaitu Pak Pol, untuk mengeluarkan anak tersebut dari kegiatan OSIS. Tapi saya tidak mau semerta-merta langsung mengajukan pengunduran diri siswa tersebut, tidak.
Tapi pasti saya akan obrolkan dulu dengan yang bersangkutan. Karena orang tuanya juga ada di sebelahnya, orang tua setuju kalau anaknya dikeluarkan dari organisasi OSIS. Saya masih ada di pihak kalian, di pihak siswa, bahwasanya apa? Kalian ada keinginan, ya, punya motivasi untuk dapat pengalaman, dapat ilmu lebih di luar pembelajaran apa organisasi, silakan. Tapi jangan sampai mengganggu kegiatan utamanya apa sekolah. Oke, belum lagi ditambah attitude, sikap, ini masih jauh. Jauh ini khususnya yang putri yang saya perhatikan baru Yana. Menurut saya Yana sudah baik. Yana tolong ditularkan ke teman-temannya bagaimana bertemu guru, bagaimana cara masuk ruangan dan lain-lain. Ya, saya sih pengen nanti harus ada komitmen terlebih dahulu sebelum adanya sertijab. Bahwasanya kalian harus berkomitmen tugas utamanya adalah sekolah. Maka sekolahnya tidak boleh bermasalah. Ya, setelah itu laksanakan kegiatan di luar pembelajaran, yaitu apa, organisasi baik MPK, OSIS atau resimen, selesaikan atau kerjakan dengan baik sampai dengan masa jabatan selesai. Perluan ini, ya, jangan nunggu ditanya. Nih yang sudah-sudah saya pasti tanya, Bang, Neng ada apa, mau cari apa? Oh iya Pak, ini Pak. Tapi maksud saya itu saya mengajari secara halus, tapi kaliannya nggak pernah berasa. Anak-anakku sekalian, pengurus calon ya, karena baru akan dilantik pada tanggal 17 Januari 2022. Calon pengurus OSIS, MPK, dan resimen. Nah, anakku yang ibu banggakan, ya, kayaknya masih ngantuk nih Pak Madian. Masih ingat yel-yelnya kan kita? Masih. Jai. Ya. Jai. Kenapa Pak? Ya, penting Pak. Gak bisa Bu. Ya, berdiri. Biasanya kau aja Ibu. Bisa, biarin dulu. Ya. Ini mau gua absen. Apa dulu? Saya nggak bisa Bu. Udah sana. Jangan bilang nggak bisa, semuanya bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya gila. Kalau nggak bisa, ya berdiri Ibu, mohon maaf izin, kamu ngerapat sama yang bisa kita ajarin. Oke. Ngomong apa tadi Pak? Oke. Kurang tak kali ini Bu. Coba. Misalnya dalam rapat tidak hadir. Makanya nanti langsung saja di sini kita buat bersama. Dalam kegiatan rutin rapat bulanan harus hadir. Tidak hadirnya itu ada kesepakatan kita, tidak hadirnya apa? Sakit ataukah keperluan lain, itu harus kita sepakati bersama. Oke, Ibu minta tolong satu orang sekretaris untuk bisa menulis kesepakatan yang kita buat pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Lina selaku Wakasek SMK Negeri 6 Tangerang Selatan, dan yang saya hormati Pak Po selaku Pembina OSIS Resimen dan MPK SMKN 6 Kota Tangerang Selatan. Marilah kita buka peraturan dan kesepakatan MPK OSIS dan Resimen dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan yang pertama yaitu rambut akan dirazia setiap hari, maksudnya setiap hari Rabu. Di mana? Di Bengkok. Iya, Bengkok. Di sebelah kanan apa? Oh iya, tahu. Mulia. Iya, yang mulia benar. Belum mulia. Di mana? Hah? Mulia di sebelah kanan dari mata Ibu. Permata Ibu. Senang dalam pembelajaran ini mendebatkan ilmu apa di sini, isi saja di Padlet, ya. Isi saja di Padlet akhir yang sudah
Amin. kita semuanya berbahagia dan mendapatkan ilmu kita pada sore hari ini bertambah, dan bukan hanya sekedar kalian bisa menulis saja, tapi kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemimpin yang hebat ini mampu menyampaikan mana yang salah dan mana yang benar. Saudara, sebelum kegiatan ini berdoa diakhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafina Rinta dari kelas 12 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan memberikan testimoni saya mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu Lina, yakni materi tentang teks editorial. Menurut saya, teman-teman saya sangat senang sekali mengenai pembelajaran tatap muka yang pernah Ibu Lina sampaikan pada waktu itu, karena pada saat itu terlihat sekali kesenangan dalam teman-teman saya, yakni keseruan-keseruan dalam pembelajaran tatap muka yang pernah dilakukan oleh Ibu Lina. Dan yang saya lihat, teman-teman saya begitu sangat memahami sekali tentang konsep-konsep materi yang disampaikan oleh Ibu Lina, konsep dari Google ataupun konsep dari materi yang pernah Ibu Lina sampaikan di Smart School. Mungkin segitu saja testimoni dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.